Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Kamis pagi menjelang siang 8 Zulqa'dah 1437 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Tanbihat ala Ahkam Takhtassu bil Mu'minat yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tuntunan praktis fikih wanita muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amal mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis kajian akhwat atau ummahat di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan juga pendengar radio Gema Madinah dan juga pendengar radio lain yang mengikuti kajian ini. Maka kita pada siang hari ini atau pagi menjelang siang ini, kita kembali kepada buku kita, tuntunan praktis fikih wanita muslimah. Tuntunan praktis fikih wanita muslimah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada bab tentang puasa. Dalam batasan yang saya batasi di dalam buku terjemahan saya, kita sampai kepada puasa sunnah dan juga wanita haid suci di tengah hari Ramadan. Saya kira ini pelajaran sudah dipelajari pada waktu bulan Ramadan kemarin. Kemudian bab selanjutnya, bab yang ke-8, yaitu bab yang berkaitan dengan haji. Bab yang ke-8, bab yang berkaitan dengan haji. Akan tetapi haji hukumnya bagi siapa yang mampu dan hanya sedikit dari yang hadir mungkin ingin menunaikan ibadah haji,
maka saya lebih condong kepada pembahasan bab yang ke-9, yaitu ahkam takhtassu bil mu'minat fi az-zawaj wa inhaiha. Hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita beriman tentang suami istri dalam berumah tangga. Kalau kita buka buku aslinya, tidak seperti itu terjemahannya. Ahkam takhtassu bizaujiyah wa inhaiha. Hukum-hukum khusus tentang hubungan suami istri dan perceraiannya. Nah, ini yang akan dibahas dan itu yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu taala di dalam buku beliau ini. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, dari bab pasal yang ke-9 ini atau bab yang ke-9 ini sudah kita pahami insyaallah apa saja nantinya yang akan dibicarakan oleh penulis Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, itu hukum-hukum tentang hubungan suami istri, bagaimana hak suami di hadapan istrinya dan sebaliknya, hak istri di hadapan suaminya. Kemudian wa in ahya dan perceraiannya. Nanti juga penulis akan menyebutkan berbagai macam tentang perceraian. Baik. Babnya insyaallah bisa dimaklumi dan bisa dipahami. Sekarang kita masuk kepada ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis. Ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis. Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala berkata, qala yaqulullahu ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia, yaitu Allah, menciptakan untukmu istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih sayang dan cinta. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang pertama yang disebutkan oleh penulis yang menunjukkan tentang bahwa di dalam ayat ini terdapat hukum-hukum tentang hubungan suami istri. Mari kita bahas ayat ini melalui dua kitab tafsir, tafsir Imam Ibnu Katsir dengan tafsir As-Sa'di. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini dalam surat Ar-Rum ayat 21, surat yang ke-30 ayat 21. Saya bacakan tafsiran dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala sehingga kita benar-benar memahami apa yang dimaksudkan dari ayat tadi. Firman Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri. Untukmu istri-istri dari jenis kalian sendiri. Imam Ibnu Katsir mengatakan, ai khalaqalakum min jinsikum inathan yakunna lakum azwajan. Ini penting. Beliau mengatakan Allah telah menciptakan bagi kalian, wahai para lelaki, dari jenis kalian perempuan-perempuan yang mereka menjadi pasangan bagi kalian. Di sini terdapat pelajaran menarik dari perkataan Imam Ibnu Katsir. Pelajarannya adalah, silahkan digarisbawahi, yaitu termasuk nikmat Allah
Subhanahu wa ta'ala kepada manusia, baik itu laki-laki ataupun perempuan, Allah telah menjadikan pasangan dari makhluk sejenis. Allah telah menjadikan pasangan dari makhluk sejenis, yaitu sama-sama manusia. Ya, coba kalau seandainya Allah menjadikan pasangannya dari makhluk bukan sejenis, jin misalkan, hendak meragap kayak apa kada kelihatan? Ya, kemudian mau melakukan layaknya hubungan suami istri, bagaimana? Tidak terlihat. Jadi termasuk nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap manusia adalah Allah telah menjadikan pasangan mereka dari makhluk sejenis, yaitu dari manusia juga. Kemudian penulis atau Imam Ibnu Katsir mengatakan litaskunu ilaiha, agar kalian cenderung dan merasa tenang kepadanya. Kama qala ta'ala huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Ayat ini sama dengan surat Al-A'raf ayat 189. Surat Al-A'raf ayat 189, surat yang ke-7 ayat 189, yang berbunyi, dialah Allah yang telah menjadikan kalian dari satu jiwa. Dari Adam tercipta Hawa, satu jiwa. Wa ja'ala minha, dan dijadikan dari pasangan tersebut zaujaha, pasangannya, istrinya. Liyaskuna ilaiha, agar sang lelaki merasa cenderung dan tenang dengan istrinya. Pelajaran menarik di sini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, lihat Imam Ibnu Katsir mengatakan, ya'ni bidzalika Hawa khalaqahallahu min Adam min dhila'il aqsar al-aisar. Allah yang dimaksud dengan pasangan Adam adalah Hawa. Pakai ha ya, Hawa. Bukan Hawa. Hawa itu udara dalam bahasa Indonesia. Ini Hawa pakai ha. Allah telah menciptakan Adam dari tulang rusuk paling pendek dan paling kiri. Tulang rusuk paling pendek dan paling kiri. Kemudian perkataan Imam Ibnu Katsir, perhatikan, ini menarik. Walau annahu ja'ala bani Adam kullahum dzukuran wa kullahu wa ja'ala inathahu min jinsin akhar bin ghairihim imma min janin aw hayawanin lama hasala hadzal i'tilaf bainahum wa bainal azwaj bal kanat tahsulu nafratan law kanatil azwaj min ghairil jins. Lihat, kalau seandainya Allah menjadikan untuk anak Adam seluruhnya laki-laki dan menjadikan perempuan-perempuan dari jenis lain. Jadi kalau seandainya Adam itu melahirkan laki-laki, nggak ada Hawa, Allah menjadikan pasangan untuk anak laki-laki dari keturunan Adam dari jenis lain, dari makhluk lain, seperti dari jin, dari hewan, sebagaimana sudah saya sebutkan, maka niscaya tidak akan terjadi iktilaf, yaitu persatuan, kerukunan di antara pasangan suami istri tersebut. Kalau laki-lakinya dari manusia, perempuannya dari jin atau dari hewan, susah untuk iktilaf, untuk bersatu, merasa tenang, merasa nyaman, merasa cenderung, merasa cinta, merasa kasih sayang. Bahkan yang terjadi adalah perpisahan, perceraian. Kalau seandainya pasangan berasal bukan dari jenis makhluk, ya. Makanya Imam Ibnu Katsir kemudian mengatakan, "Tsumma min tamami rahmatihi bi bani Adam an ja'ala azwajahum min jinsihim." Termasuk kesempurnaan rahmat Allah. Ini Bu, rasakan rahmat ini. Kemudian syukuri. Ya, salah satu penyakit manusia tidak tahu nikmat, akhirnya tidak pandai bersyukur. Garis bawah itu, salah satu
penyakit besar manusia, tidak tahu nikmat, akhirnya tidak bersyukur. Lihat kemudian penulis Imam Nukathir mengatakan termasuk kesempurnaan rahmat dan kasih sayang Allah terhadap anak manusia. Berarti ini nikmat. Allah telah menjadikan di antara pasangan-pasangan sejenis, laki perempuan sejenis, sama-sama manusia. Pelajarannya apa Ustadz dari tadi? Pelajarannya adalah, silahkan digarisbawahi, yaitu termasuk rahmat Allah bagi manusia adalah Allah menjadikan pasangannya dari jenis yang sama, yaitu manusia. Maka bersyukurlah. Nah itu dia. Itu faedah. Faedah selanjutnya yaitu jika ada pasangan suami istri sering bertengkar, jangan-jangan mereka tidak sejenis. Karena seharusnya begitu. Seharusnya antara suami istri, karena sama-sama dengan sejenisnya manusia, sama-sama manusia, maka ya kalau sering aturannya saling mengasihi, timbul rasa cinta, ya. Mungkin sebelum menikah, sebelum akad nikah mungkin berdebar-debar hatinya, cocok nggak laki-laki ini cocok nggak laki-laki ini untuk saya dan semisalnya. Tapi setelah menikah tidak ada lagi kabarnya, kenyamanan sudah. Ya, intinya suami dan istri, laki-laki dan perempuan yang sejenis semestinya meskipun sebelumnya belum kenal, sebelumnya belum pernah duduk bersama, belum pernah makan bakso di Gatot, ya, mungkin tahu ada bakso kata-kata. Yang jelas belum pernah kencan, belum pernah pacaran, tapi ketika sudah akad ijab kabul, maka akhirnya menjadi cenderung satu dengan yang lainnya kepada pasangannya, merasa tenang satu dengan yang lainnya kepada pasangannya, merasa mempunyai rasa cinta kepada pasangannya, mempunyai rasa kasih sayang kepada pasangannya. Itu semestinya yang terjadi. Makanya saya katakan, jika ada pasangan yang sering bertengkar, jangan-jangan mereka bukan sejenis. Ya, ini ibu-ibu sadari, ini pelajaran menarik dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsir beliau. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa ja'ala bainahum wa bainahunna mawaddah wa hiyal mahabbah wa rahmah wa hiyar ra'fah. Nah, ini ada pelajaran menarik lagi. Kemudian Allah menjadikan di antara suami istri tadi rasa cinta dan rasa kasih sayang. Sering saya mengulang beberapa hal tentang ini. Di dalam keluarga, jika ingin tenang, nyaman, jika ingin merasa bahagia dengan keluarganya, harus ada dua hal ini, cinta dan kasih sayang. Tidak cukup hanya cinta tanpa kasih sayang. Cinta identik dengan kadang-kadang identik dengan pelampiasan syahwat, identik dengan bentuk tubuh, identik dengan kenikmatan berhubungan, cinta, saya mencintai dia. Sedangkan kasih sayang identik dengan sifat kasih dan sayang yang ada pada pasangan. Saya beri contoh, misalkan pernah seorang ibu-ibu curhat melalui SMS. Apa hukumnya Ustadz? Curhatnya ini tentunya saya akan menjawab curhatan ketika dia berbicara tentang atau bertanya tentang agama. Adapun curhat-curhat yang akhirnya saya terperosok di dalamnya, mudah-mudahan tidak pernah. Ya, hanya akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan agama dan secukupnya. Apa hukumnya Ustadz jika saya keluar atau pulang dari sawah masih dalam keadaan kotor, tangan kotor, kaki kotor, kemudian sang suami melarang saya untuk pergi ke kamar mandi, walau hanya buang air kecil, sang suami ingin selalu dilayani walau dalam keadaan kotor seperti itu. Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah, yang seperti ini potretnya adalah suami hanya punya rasa cinta,
tidak punya kasih sayang. Ya, jadi beda antara rasa cinta dengan kasih sayang. Tidak semua yang mencintai dia kasih sayang. Dia cinta, ingin selalu dilayani, akan tetapi dia tidak kasih sayang kepada istrinya. Istrinya mungkin lagi letih, lagi capek, lagi sedih, lagi murung, lagi banyak masalah, ada perasaan yang disimpan dan semisalnya. Dia tidak mau urusan. Yang penting saya dilayani. Sama juga malam pertama. Ya, istrinya mungkin masih takut. Siapa pian? Masuk kamar ulun. Masih takut. Ya. Maka sang suami nggak tahu urusan, pokoknya tebas habis. Ya, ini keliru. Dan subhanallah, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, mungkin ibu-ibu merasakan bahwa seorang lelaki akan terlihat sifat aslinya tatkala pertama kali bertemu. Apakah dia penyabar, apakah dia santun, apakah dia baik, sudah kelihatan dari awalnya. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang menarik di sini adalah pelajarannya apa? Dari tadi penjelasan Imam Ibnu Katsir, pelajaran yang kita bisa tulis apa? Yaitu terdapat perbedaan antara pengertian cinta dan kasih sayang. Cinta identik dengan syahwat, keindahan, kasih sayang identik dengan rasa kasih dan rasa sayang pasangan terhadap pasangannya. Contoh misalkan sang istri sakit ataupun ya sang istri sakit, maka sang suami kalau ditanya, kamu cinta nggak sama istrimu? Cinta. Tetapi kenapa kamu marah kalau dia sakit? Mamai kalau sakit, kenapa garing? Buang-buang duit aja. Ke dokter larang tau enggak? Dan semisalnya. Ini jenis suami yang cuma punya rasa cinta tapi tidak punya kasih sayang. Kebalikannya terjadi. Sang suami murung, pulang dari kantor, dari luar rumah, dari bekerja murung, muka masam dan semisalnya. Istrinya menyambut sang suami cengengesan. Oh, abahnya semalam berjanji kalau ke Duta Mall ditempeleng sidin pian. Ini punya rasa cinta tapi tidak punya kasih sayang. Harus merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh, coba perhatikan, ada seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam ayat surat Maryam ayat 71 sampai 72. Yang punya kitab tafsir Imam Ibnu Katsir silahkan cek ayat tersebut 71 sampai 72. Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdhiya. Artinya, tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatangi sirat yang terbentang di atas neraka jahanam. Ya, maka ada seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu wa ardhahu yang bernama Abdullah bin Rawahah, tiduran di pangkuan istrinya. Kemudian Abdullah bin Rawahah, tidak ada angin, tidak ada gula, tidak ada angin ribut, nangis. Sang istri, lihat, ini sang istri yang mempunyai cinta dan kasih sayang. Ya, cinta, dia sudah mendudukkan suaminya, menidurkan suaminya di pangkuannya. Kemudian kasih sayangnya bagaimana? Sang istri melihat suaminya menangis, dia ikut menangis. Sampai Abdullah bin Rawahah mengatakan, "Ma yubkik?" Apa yang menyebabkan engkau menangis? Maka sang istri menjawab, "Ra'aituka tabki fabakait." Wahai suamiku, aku melihat suamiku tercinta menangis, maka aku pun ikut menangis. Ini bentuk potret istri yang punya rasa cinta dan rasa kasih sayang. Maka yang ingin bahagia di dalam keluarganya, dalam pasangan suami istri, harus punya dua ini. Bukan hanya sekedar cinta, tetapi juga punya kasih sayang. Bukan hanya sekedar mawaddah, tapi juga punya rahmah. Kalau pembicaraan laki-laki ini dipelesetin, Bu, berarti dua istrinya, si mawaddah dan si rahmah. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib.
Perhatikan sekarang ada pelajaran menarik lagi. Berarti tadi pelajaran yang sudah kita pelajari barusan, yaitu terjadi atau terdapat perbedaan antara rasa cinta dan rasa kasih sayang. Cinta lebih condong kepada hawa nafsu, keindahan, kenikmatan terhadap pasangan. Sedangkan kasih sayang lebih condong kepada kasih dan sayang terhadap pasangan. Ada pelajaran menarik lagi disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan di sini, perhatikan, fa innar rajula yumsikul mar'ata imma limahabbatihi laha aw lirahmatin biha bi an yakuna laha minhu walad aw muhtajatun ilaihi fil infaq aw lil ulfati bainahuma. Sesungguhnya seorang lelaki menjadikan seorang perempuan jadi istrinya ada berbagai macam sebab. Satu, karena cinta. Yang kedua, karena kasih sayangnya. Yang ketiga, karena dia mendapatkan mendapatkan anak dari sang perempuan tersebut. Yang keempat adalah karena memang kedua-duanya saling mencintainya. Nah, pelajarannya apa ibu-ibu saudari-saudari muslimah? Yaitu agar selalu harmonis kehidupan keluarga, selalu merasa membutuhkan satu dengan yang lainnya antara suami istri, maka tumbuh, sering-sering berusaha semaksimal mungkin, tumbuhkanlah rasa cinta dan kasih sayang. Karena jujur saja, pasangan yang kita lihat, ya, hampir setiap hari, setiap waktu, ya, kadang-kadang ada perasaan yang sidin pulang tetamu, sidin pulang. Makanya ada seorang perempuan bertanya, pertanyaannya adalah, wahai Ustadz, bolehkah saya berdoa? Dan saya itu yang ditanya itu saya, Ustadz, bolehkah berdoa? Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surga. Tapi kalau seandainya saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan saya dengan suami saya lagi. Rupanya sidin sudah munyak lawan sini nih. Kenapa pian pulang mengawani ulun di sini? Ya, ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Begitu juga sang istri, sang suami ketika istrinya sakit misalkan, maka dengan rasa cinta dan kasih sayangnya dia bawa berobat pertama, kedua, ketiga, belum sembuh. Maka sang suami mengatakan, wahai istriku, bersabar, kita sudah berobat. Terima takdir Allah. Dalam hatinya membatin, ya Allah, lah kasih, ya Allah, lah kasih. Biar bisa mencari yang lain. Misalkan seperti itu. Ada kadang-kadang suami seperti itu. Nah, para ikhwah, untuk menebas perasaan-perasaan ini yang terkadang timbul dari suami istri, maka berusahalah, bersungguh-sungguhlah untuk membuat bagaimana cinta itu terus mereka, kasih sayang itu terus ada, tidak pernah merasa bosan dengan pasangannya. Ini itu pelajarannya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ambil pelajaran dari tafsir As-Sa'di. Itu tadi yang saya bacakan dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Sekarang dari tafsir As-Sa'di. Beliau mengatakan, perhatikan baik-baik. Wa min ayatihi ad-dala ala rahmatihi wa inayati bi'ibadihi wa hikmatil 'azimah wa ilmihil muhyit. Subhanallah, ini perkataan luar biasa. Saya artikan, dari tanda-tanda kekuasaannya yang menunjukkan akan rahmat Allah, pemeliharaan Allah terhadap hambanya, hikmah yang agung yang Allah miliki dalam penciptaan terhadap hambanya, ilmu yang meliputi seluruh apa yang terjadi pada hambanya. Ibu-ibu, letakkan ini di dalam diri kita, maka niscaya Anda tidak akan pernah gelisah, resah di dalam kehidupan sehari-hari.
di dalam menghadapi problematika kehidupan. Baik tatkala kita mendapatkan kesenangan ataupun tatkala mendapatkan kesulitan, permasalahan, problematika. Ya, lihat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan kepada rahmat Allah, Allah itu lebih kasih sayang terhadap hambanya dibandingkan seorang ibu yang mengasihi anaknya. Satu. Yang kedua, termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan kepada pemeliharaan Allah terhadap hambanya. Perhatikan, Bu, jika ingin dipelihara oleh Allah, jadilah hamba Allah. Yang ketiga, termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan akan hikmah yang agung dalam segala macam ketetapan Allah. Ini membuat kita tenang, Bu. Apapun permasalahan yang kita hadapi, ya, baik itu permasalahan ekonomi, permasalahan anak, istri mau melahirkan, istri melahirkan, kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ingat, itu adalah hikmah Allah dalam penciptaannya. Dan hikmahnya itu didasari dengan ilmu yang sempurna. Allah Maha Tahu. Ya, ini membuat orang tenang, membuat orang tidak mudah menggerutu, berkeluh kesah. Coba masukkan ini ke dalam hati kita. Ketika kita dapat musibah, dapat ujian, dapat kesulitan, maka yakini baik-baik, Allah Hakim, Allah Maha Bijaksana. Dan Allah Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Nah, pelajarannya berarti, Bu, kiat menenangkan hati yang resah, gelisah, galau, gundah, gulana adalah mengenal dua sifat Allah. Yang pertama, Allah Al-Hakim, Maha Bijaksana. Yang kedua, Allah Al-Alim. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini mujarab, Bu. Mujarab itu artinya sudah teruji, sudah terbukti. Silahkan coba. Tatkala kita dapat ujian, rintangan, halangan, masalah, problematika kehidupan, maka ingat baik-baik, kiat agar menjadi tenang, tidak mudah gelisah, resah, gundah, gulana, galau, maka ingat Allah Al-Hakim, Maha Bijaksana dalam penciptaannya. Tidak mungkin Allah menzalimi hambanya. Tidak mungkin Allah memberikan permasalahan lebih dari kuasa sang hamba itu untuk menanggungnya. Tidak mungkin Allah menyulitkan hambanya terus-terusan. Sayaj'alullah ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusran. Selalu itu berkaitan semuanya dengan hikmah Allah. Makanya saya katakan, kiat agar seseorang tidak resah, gelisah, gundah, gulana, galau menghadapi kehidupan, maka pahami Allah Al-Hakim, Maha Bijaksana. Yang kedua, Allah Al-Alim. Apapun yang terjadi di atas muka bumi, Allah mengetahuinya. Ya, agar kita tenang. Oh, Allah tahu apa yang terjadi pada diri saya. Kemudian penulis Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, an khalaqalakum min anfusikum azwajan tunasibukum wa tunasibuhunna wa tusyakilukum wa tusyakiluhunna. Lihat, beliau mengatakan, dan ini termasuk kiat harmonis berumah tangga. Beliau mengatakan, Allah telah menjadikan bagi kalian dari jenis kalian pasangan-pasangan untuk kalian, yang mana pasangan tersebut menyesuaikan dengan kalian. Suami menyesuaikan dengan istri, istri menyesuaikan dengan suaminya. Sang suami berusaha memahami sang istri, istri berusaha memahami sang suami. Ini salah satu kiat harmonis berumah tangga. Jangan mau manang sarongan dalam berumah tangga. Ya, saya beri contoh misalkan. Ujar suami, aku hendak baras-baras Jawa, kada mau baras Banjar.
Coba gara-gara beres ya, akhirnya terjadi perceraian. Alhamdulillah. Yang satu mengatakan aku hendak kecap manis, ada yang satu mengatakan kecap masin. Ya, saling tenggang rasa, itu kiat harmonis berumah tangga. Tenggang rasa, saling menyesuaikan satu dengan yang lainnya. Harus ada yang mengalah. Tidak bisa siang terus, nggak bisa. Ada malamnya. Tidak bisa ada matahari terus, harus ada bulan. Terutama ini saya pesan kepada para, mungkin bisa disampaikan kepada para suami. Para suami, jangan memaksakan kehendak. Karena Anda yang dituntut untuk berlaku baik oleh syariat. Redaksi-redaksi syariat dituntut untuk berlaku baik. Ya, suami yang dituntut. Lihat Allah berfirman, wa'ashiruhun, gauli mereka dengan baik. Itu gak mereka ditujukan kepada siapa? Suami. Rasulullah SAW bersabda, istausu bin nisa khairan. Artinya berbuat baiklah. Aku wasiatkan kalian wahai para suami untuk berbuat baik kepada siapa? Istri. Berarti redaksinya kepada suami terlebih dahulu sebelum kepada istri. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiat harmonis, ini pelajaran yang bisa dicatat, kiat harmonis yang kita bisa ambil dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'dinya melalui surat Ar-Rum ayat 21 itu adalah saling menyesuaikan satu dengan yang lainnya. Yang satu suka pakai guling tidurnya. Yang satu tidak suka pakai guling. Ya. Maka sesuaikan. Kiapa Ustaz menyesuaikan? Paham aja seorang itu kiapa. Yang satu suka wangi ini, yang satu suka wangi yang lain. Maka sesuaikan. Dan contohnya begitu banyak. Saya sebutkan contoh-contoh itu hanya sebatas misal ataupun contoh yang terjadi sering di tengah keluarga muslimah. Kemudian beliau mengatakan, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah bima rattaba 'ala az-zawaj min al-asbab al-jalibah lil mawaddah war rahmah. Artinya, agar kalian menjadi cenderung dan tenang kepada pasangan, dan Allah telah menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Kenapa terjadi rasa cinta dan kasih sayang? Kenapa terjadi tenang dengan pasangan? Karena terdapat sebab-sebab yang menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang. Fahasala bizauj al-istimta' wal ladzah wal manfa'ah biwujudil aulad wa tarbiyatihim. Nah, ini di sini nanti terdapat pelajaran. Saya terjemahkan dulu. Maka dengan menikah, dengan mempunyai istri, akhirnya terjadi akhirnya mendapatkan kenikmatan, kelezatan berhubungan. Ini salah satu penyebab kenapa terjadinya cinta dan kasih sayang. Pelajarannya apa Ustadz? Pelajarannya adalah, silahkan garis bawahi, bahwa ketika seorang suami istri menikah, meskipun belum pacaran sebelumnya, maka Allah tetap akan menjadikan di antara keduanya rasa cinta dan kasih sayang. Sebabnya apa? Karena mereka berdua mendapatkan kelezatan, kenikmatan dari hubungan badan. Itu yang menumbuhkan rasa cinta dan rasa kasih sayang. Saya ulangi ya, bahwa ketika suami istri menikah, meskipun sebelumnya belum pacaran, maka tetap akan mendapatkan rasa cinta dan kasih sayang. Sebabnya apa? Karena mereka mendapatkan kenikmatan dan kelezatan. Ini pelajaran. Dan ini pelajaran ini bantahan, sanggahan, penolakan terhadap orang-orang yang mempunyai testimoni, bagaimana saya mau menikah dengan orang yang saya belum kenal. Ini seperti membeli kucing dalam karung. Iya, karena ente samakan istri atau calon istri dengan kucing. Enggak, dia bukan kucing, dia manusia, cantik jelita.
Dia bisa memberikan kenikmatan, kelezatan. Ini para ikhwah, itu bantahannya. Allah berfirman, orang akan mendatangkan rasa cinta, rasa kasih sayang dengan nikah, meskipun belum pacaran sebelumnya. Kemudian pelajaran menarik juga dari yang tadi saya sebutkan, yaitu solusi ketika terjadi problematika rumah tangga, yang satu merangut, ya, yang satu berhinip dalam kamar, yang satu mengatakan kepada anaknya, "Nak, tanya pada ibumu, hendak mungkar apa makan?" Sang anak pergi ke ibunya, "Padahal kalau abah, aku hendak nasi goreng." Jadi anaknya jadi kurir. Subhanallah. Dosa apa sang anak? Ya, ini ibu-ibu. Kalau terjadi problematika rumah tangga, ini pelajarannya. Solusi problematika rumah tangga adalah puaskan berhubungan di atas ranjang. Ya, puaskan berhubungan di atas ranjang. Ini solusi problematika rumah tangga. Salah satu solusi. Dan solusi ini pun mujarab, terbukti. Ya. Meskipun ketika masuk kamar dalam keadaan merangut, mun pian bawai, senyum tapian. Senyum tesidin. Ini solusi. Makanya Islam sangat menjaga perkara berhubungan di atas ranjang. Ya, bahkan para ulama mengatakan dalam masalah talak yang akan kita bicarakan kelak dalam permasalahan bab ke-9 ini, nanti di akhir-akhir akan disinggung masalah talak. Bahkan para ulama mengatakan kalau seorang suami sudah mentalak istrinya, "Kamu saya talak," dalam keadaan dia sadar, kemudian sang suami belum menyentuh istrinya setelah suci dari haidnya, maka talaknya jatuh. "Kamu saya talak." Maka pada saat itu apabila terjadi hubungan, ya, di atas ranjang, jima, maka berarti sang suami sudah dinyatakan merujuk. Ya, sang suami sudah dinyatakan merujuknya. Ini ibu-ibu, sadari-sadari muslimah. Jadi solusi problematika rumah tangga salah satunya adalah memuaskan hubungan di atas ranjang. Saya pernah mendapati seorang kawan saya waktu itu di Arab Saudi. Beliau bercerita bahwa, "Ustadz, kebiasaan kami kalau lagi bertengkar, ya sudah bertengkar. Tapi kami punya batas. 3 hari 3 malam, kalau benar-benar marah hanya 3 hari 3 malam. Kada sah-sahutan. Kalau seandainya berpapasan itu saling melengos, ya, maka batasannya 3 hari saja. Habis itu kita sepakat kita harus berhubungan badan." Itu solusi memang disebutkan oleh syariat ini. Taib, kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan wal manfaah. Nah, ini pelajaran menarik juga, bahwa menikah kenapa merupakan tanda kekuasaan bagi Allah? Kenapa tanda kekuasaan Allah bagi hamba-hambanya? Karena di dalamnya terdapat manfaat. Saya akan sebutkan sekarang, ibu catat manfaat-manfaat menikah. Yang pertama, sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, atau riwayat Bukhari, ya, menikahlah wahai para pemuda jika kalian mampu menafkahi istri lahir dan batin. Menikahlah, sesungguhnya dia menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Ini manfaat menikah yang pertama. Yang kedua, manfaat menikah yang kedua yaitu dapat melampiaskan syahwat di tempat yang disyariatkan atau di tempat yang halal, lebih mudah begitu, di tempat yang halal. Yang ketiga,
Ini semua manfaat-manfaat dunia dulu ya. Setelah itu baru saya sebutkan akhirat. Manfaat yang ketiga yaitu mendapatkan keturunan dari menikah. Sehingga dia mempunyai keturunan yang meneruskan keturunannya. Meneruskan nasabnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, ya, manfaat menikah, seseorang dapat saling tolong menolong dalam ibadah kepada Allah. Ini manfaat di dunia. Sang suami kalau sudah guring tak kena bantal, maka kadang-kadang tsunami dengan skala 9 Richter tidak bangun. Tsunami datang, ada laki-laki yang kadang-kadang kalau sudah kena bantal, suami datang tidak bangun. Tsunami datang tidak bangun. Bisa dibangunkan dengan apa? Ciuman sang istri. Subhanallah. Ini ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Pertanyaan timbul, kenapa sang istri tatkala mencium suami bangun? Karena takutan dicium ilernya. Jadi dia bangun, mau tidak mau. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Yang selanjutnya, dan ini musyahad, terbukti dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat menikah adalah sang suami dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat untuk membantu istrinya. Ya, untuk membantu istrinya. Ini musyahad, ini terjadi tengah masyarakat. Sebelum menikah mungkin ke pasar sendirian. Sebelum subuh karena harus jualan. Ada suami, akhirnya sang suami yang ke pasar. Dan semisalnya. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah dimuliakan. Adapun manfaat akhirat dari menikah. Yang pertama yaitu berhubungan, baik itu dari mulai mencumbu sampai berjima, mendapatkan pahala dari Allah. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tunfiqu nafaqatan illa ujirta 'alaiha hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik." Sesungguhnya engkau tidaklah menafkahkan, wahai suami, sebuah nafkah kecuali engkau akan dapatkan pahalanya. Sampai satu suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu, engkau akan dapatkan pahalanya. Ulun betakun, Bu, saya bertanya, orang sepasang suami istri, laki-laki perempuan, ketika dia lagi suap-suapan, apakah itu ada, bukankah mereka sedang dalam keadaan lagi romantis-romantisnya? Ya, jarang orang mengatakan, aku hendak beribadah, suapi. Enggak, lagi romantis-romantisnya. Lihat, bayangkan, dapat kenikmatan dan diberikan pahala. Makanya yang sudah dilamar oleh laki-laki, ya, segera iakan. Manfaat-manfaat ini tidak akan didapati oleh para jomblowati. Nggak akan didapati. Kemudian manfaat yang di akhirat selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Di dalam kemaluan seseorang, yaitu tatkala istri melayani suaminya, terdapat sedekah. Ya. Ini tidak akan didapati oleh orang-orang yang sendirian, manyun. Enggak didapati. Ketika melayani suami, dia malah mendapatkan pahala sedekah. Dapat dua kenikmatan, lezat berhubungan dan dapat pahala. Subhanallah. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Yang ketiga, orang yang menikah
Dari sisi akhiratnya berarti dia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Idza tazawwaja ahadukum, jika salah seorang dari kalian menikah, ini di sini tidak disebutkan istri ataupun suami, maka kamu la nisfa dini, sempurna setengah dari agamanya. Falyattaqillah fin nisfi tsani, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah di dalam pertengahan yang keduanya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang keempat kalau tidak salah dari manfaat akhirat dari menikah adalah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbangga di depan umat-umat lain di hari kiamat. Dengan menikah mendapatkan anak, dengan mendapatkan anak memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Dengan banyaknya umat Nabi Muhammad SAW membanggakan Rasulullah karena beliau bisa berbangga di hadapan umat-umat lain bahwa umat beliau banyak. Ini disebutkan dalam hadis Rasul, tazawwadul wadud al-walud fa inni mukathirun bikumul umama. Menikahlah dengan wanita yang romantis dan banyak melahirkan anak. Sesungguhnya aku membanggakan jumlah yang banyak kalian di hadapan umat-umat lain. Taib, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ambil ayat yang selanjutnya. Ayat yang kedua yang dibawakan oleh penulis yaitu surat An-Nur ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim." Kita ingin bahas ini dari dua tafsir, yaitu tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Surat apa tadi, Bu? An-Nur ayat 32. Surat yang An-Nur itu ayat surat ke-24 ayat 32. Lihat, perhatikan ayatnya. Saya bacakan artinya. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian, tidak beristri dan tidak bersuami di antara kalian, dan nikahilah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki maupun yang perempuan, yang mereka itu orang-orang yang baik, yang saleh. Jika mereka miskin, Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita baca tafsirannya dari Imam Ibnu Katsir, kemudian kita ambil pelajarannya sebagaimana sudah saya sebutkan caranya tadi. Penulis Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Ishtamalat hadhil ayatul karimah al-mabniyatu ala jumalin minal ahkamil muhkamah wal awamiril mubramah." Ayat-ayat yang mulia ini mencakup beberapa hal hukum-hukum dan perintah-perintah. Penulis kemudian menyebutkan ayat, Imam Ibnu Katsir kemudian menyebutkan ayat ini, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian, tidak beristri, tidak bersuami dari kalian. Nikahkanlah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki maupun yang perempuan, yang mereka itu orang-orang yang baik. Imam Ibnu Katsir mengatakan, hadza amrun bitazwij. Ini ayat perintah untuk menikah. Nah, pelajarannya apa, Ibu? Catat, Bu. Hukum menikah berputar pada 5 hukum syariat. Hukum menikah berputar pada 5 hukum syariat. Bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya mustahab,
atau dianjurkan, bisa hukumnya mubah, dibolehkan, bisa hukumnya makruh, dimakruhkan, dan bisa hukumnya haram, diharamkan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hukum wajib, catat Bu ya, kapan hukum wajib? Apabila seseorang takut berzina dan dia sanggup untuk ba'ah, menafkahi istri dan anak-anaknya lahir batin. Maka orang seperti ini dia wajib untuk menikah dan berdosa jika dia tidak menikah. Ya, wajib dia menikah dan berdosa jika dia tidak menikah. Di zaman Rasulullah SAW, seorang pemuda ketika, jadi ceritanya begini, ada seorang perempuan menawarkan diri kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW seakan tidak menginginkan perempuan tersebut. Lalu laki-laki ini mengatakan, ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, in kana laisa laka hajatun biha fali hajatun biha." Wahai Rasulullah, jika engkau tidak punya keperluan dengan perempuan tersebut yang sudah menawarkan diri kepada engkau, maka aku mau menikahinya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apa yang kau miliki dari mahar? Beliau mengatakan, tidak ada wahai Rasulullah. Pergi engkau ke rumahmu cari. Tidak ada juga wahai Rasulullah. Pergi engkau mencari walau satu cincin dari besi. Tidak ada juga wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, apakah kamu punya hafalan? Punya wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, zawwajtukaha biha. Aku telah menikahkan engkau dengan hafalan Al-Qur'anmu. Di sini terdapat pelajaran menarik bahwa hukum nikah wajib bagi siapa? Bagi yang takut dirinya terperosok ke dalam perbuatan zina, tidak bisa menjaga kemaluannya, dan dia mampu ba'ah, yaitu mampu menafkahi istri lahir batin. Pelajaran yang kedua dari cerita tadi adalah bahwa apabila ada seorang perempuan menginginkan hafalan dari suaminya sebagai maharnya, maka boleh dibaca tatkala menikah, boleh tidak. Ya, boleh dibaca, boleh tidak. Tidak ada riwayatnya sahabat tersebut kemudian dites oleh Rasulullah. Ya, apalagi kadang-kadang saya pernah lihat di sosial media, ya, seorang suami membaca surat Ar-Rahman, karena istrinya minta agar maharnya adalah hafalan surat Ar-Rahman, menggitir-gitir, salah-salah, dan itu kadang-kadang tidak ikhlas. Nah, ini bahayanya. Bukankah baca Quran itu ibadah? Aturan disembunyikan, aturan ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang wanita meminta maharnya adalah hafalan Al-Quran, maka pada saat itu boleh tidak dibacakan, yang penting dia hafal. Ini ibu-ibu, sudah tajwidnya belepotan, suaranya kesana kemari, ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Jadi kadang-kadang yang dilihat oleh masyarakat itu dengan perasaannya, bukan dengan dalil. Dengan perasaannya adalah bagus, kadang-kadang tidak juga dilihat dari dalil. Taib,
Kapan nikah menjadi mustahab atau dianjurkan? Catat Bu, ketika terdapat syahwat tapi tidak takut terhadap zina di dalam dirinya. Jadi dia masih bisa jaga. Dia masih bisa jaga. Dia tidak khawatir dirinya akan terperosok ke dalam zina karena dia masih bisa jaga, tapi ada syahwat. Nah, ini hukum menikah menjadi mustahab. Ya, hukum menikah menjadi mustahab. Dianjurkan. Bahkan para ulama mengatakan apabila sudah ada seperti itu, dianjurkan dengan sangat dia menikah. Tentunya beda Bu dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama, kalau nggak nikah, apa hukumnya Bu? Haram, dosa. Ya, dosa dia kalau nggak menikah. Yang kedua ini karena hanya dianjurkan, maka dia sangat dianjurkan untuk menikah. Tapi kalau tidak menikah, tidak berdosa. Karena hanya sebatas ada syahwat, tapi tidak takut terperosok kepada perbuatan zina. Tetapi kalau dilihat lebih aula mana, lebih utama mana untuk jenis yang kedua ini, yang mustahab ini, menikah atau tidak Bu? Mohon dijawab. Silahkan. Kalau ditanya, mana yang lebih utama, menikah atau tidak? Menikah Bu. Kenapa? Karena para ulama menyatakan bahwa an-nikah aula minat takhalli linawafilil ibadat. Artinya, nikah lebih utama dibandingkan seseorang berkholwat sendirian, menjendiri dengan manusia dengan ibadah-ibadah sunnah. Kalah hukumnya dengan nikah. Kalah keutamaannya maksud saya dengan nikah. Dalilnya apa? Lihat sahabat yang 3 orang bertemu dan menemui istri-istri Rasulullah di rumah mereka. Maka mereka mendengar bagaimana ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai yang satu mengatakan, ana la atazawwajun nisaa abadan. Aku tidak akan menikahi wanita selamanya. Tetapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Inni atazawwajun nisa. Aku menikahi wanita. Siapa yang membenci sunnahku maka bukan dari golonganku. Di sini para ulama mengatakan an-nikah aula min at-takhalli li nawafilil ibadat. Nikah lebih utama dibandingkan berkhalwat dengan ibadah-ibadah sunnah. Ada perkataan Abdullah bin Mas'ud menarik di sini. Mudah-mudahan perkataan ini juga mendorong saudari-saudari muslimah yang masih perawan ting-ting untuk cepat menikah. Jangan lawas-lawas. Pian mencari malaikat di dunia kada dapat, pasti dah. Ya, ulun usah teh hendak nang mancung sedikit bolehkah? Ulun usah teh hendak nang apa ngarannya? Nang ustad bolehkah? Ya. Ukurannya bukan ustad, bukan tidak. Ukurannya adalah beriman, beragama yang baik dan berakhlak yang baik. Dalam hadis riwayat Tirmidzi. Perhatikan ibu-ibu, saya jadi ingat dulu ada cerita-cerita diceritakan oleh istri saya yang tercinta bahwa sebagian akhwat dulu ya itu tidak suka nikah dengan ustadz. Kenapa? Ustadz itu kere, miskin. Ya, dulu sukanya dengan mahasiswa kedokteran. Kemudian yang sudah ngaji tentunya, sudah ngaji, kemudian calon-calon dokter, sukanya begitu. Maka para ikhwah, akhwat, yang menjadi ukuran bukan itu. Yang menjadi ukuran agama dan akhlaknya. Coba perhatikan perkataan Abdullah bin Mas'ud. Mudah-mudahan perkataan ini sebagaimana saya sebutkan, menjadikan yang belum menikah untuk menikah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, laulam yabqa min ajali illa 10 ayyam wa a'lamu anni amutu fi akhiriha wa li tulun nikahi fihinna latazawwajtu makhafatal fitnah.
kalau seandainya aku tidak memiliki umur kecuali 10 hari. Lihat tangan ulun 10 hari. Dari kanan hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, sampai hari ke-10. Beliau mengatakan, kalau seandainya aku tidak punya umur cuma 10 hari, dan aku mengetahui aku akan mati di hari yang ke-10, ya, maka aku akan menikah. Aku akan menikah di hari-hari sebelumnya, karena takut aku masuk ke dalam fitnah. Fitnah di sini adalah keadaan genting akibat tidak menikah. Persis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi. Dan ini sindiran bagi para perempuan. Mubah kalau belum terlalu ada syahwat terhadap menikah dan tidak terlalu condong ke sana. Ya, mubah, boleh-boleh saja dia nikah. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Kapan nikah itu haram? Tidak terlalu condong ke sana. Ya, mubah, boleh-boleh saja dia nikah. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Kapan nikah itu haram? Maka para ulama mengatakan sebagian ulama mengatakan bahwa nikah haram adalah apabila seorang muslim tinggal di negeri orang-orang kafir. Catat ya Bu, di negeri orang-orang kafir dan ditakutkan istrinya mendapat bahaya di negeri tersebut. Maka lebih baik dia tahan dirinya sampai dia pulang ke negeri orang muslim. Ini salah satu potret kapan nikah haram. Ya, kapan nikah haram. Salah satu potret kapan nikah makruh adalah jika seseorang menikah dan dia takut menggolimi istrinya. Atau jika dia mandul, atau jika nikahnya tersebut menyibukkannya dari beribadah yang dianjurkan. Ini beberapa potret kapan nikah makruh. Yang pertama, jika dia takut berbuat zalim kepada istrinya, tidak melaksanakan hak-hak sang istri. Atau yang kedua, jika tidak punya syahwat kepada perempuan. Dan laki-laki tidak punya syahwat kepada perempuan. Yang ketiga, jika nikah tersebut menghalangi dia dari ibadah yang dianjurkan. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita kembali ke permasalahan yang selanjutnya. Kita baca lagi apa yang disebutkan oleh penulis di sini. Tadi penulis yaitu Syekh Imam Ibnu Katsir mengatakan hadza amrun bitazwij. Ketika kita baca surat An-Nur ayat 32 tadi, ini adalah perintah untuk menikah. Maka saya bahas tadi. Wa qad dhahaba ta'ifatun minal ulama ila wujubih ala kulli man qadara alaih. Sebagian ulama berpendapat wajibnya menikah bagi siapa yang mampu untuk menikah. Wahtajju bi dhahiri qawlihi sallallahu alaihi wasallam ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatajawwaz fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Dengan zahir sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, wahai para pemuda, barang siapa dari kalian mampu menikah, maka mampu menafkahi istri lahir batin, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah menjaga pandangan, menjaga kemaluan dan menahan dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Sesungguhnya puasa itu menjadi benteng baginya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud.
Kemudian, dan ini hadis yang saya barusan sebutkan tadi, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, menunjukkan bahwa menikah hukumnya wajib bagi siapa yang mampu menafkahi istri lahir batin dan dia takut terperosok kepada zina, sebagaimana sudah kita katakan tadi. Dan wajah fis sunan min ghairi wajah, disebutkan dalam kitab sunan, yaitu Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tazawwajul walud, tazawwaju, tawaladu, tanasalu, fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Menikahlah kalian, punya anaklah yang banyak, punya keturunanlah yang banyak. Sesungguhnya aku akan berbangga dengan jumlah banyak kalian di hadapan umat-umat lain pada hari kiamat. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Nah, kemudian beliau mengatakan, perhatikan baik-baik selanjutnya. Yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis tadi, bahwa kita diperintahkan untuk menikah. Salah satu fungsi menikah adalah mempunyai keturunan. Maka pelajarannya apa? Salah satu tujuan syariat adalah mempunyai keturunan. Oleh karenanya, semua program yang menahan mempunyai keturunan diharamkan dalam Islam. Ya, oleh karenanya semua program yang menjadikan menahan keturunan atau meminimalkan keturunan, maka diharamkan dalam Islam karena bertentangan dengan tujuan syariat. Ini ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya, al-ayama, nikahkanlah orang-orang yang sendirian dari kalian. Al-ayama yaitu orang-orang yang sendirian, jam'u ayyim, jamak dari ayyim. Wa yuqalu dzalika lil mar'ati allati la zawja laha. Dikatakan dia ayyim adalah untuk seorang wanita yang tidak punya suami. Walir rajul alladzi la zawjata lah, dan untuk seorang lelaki yang tidak punya istri. Ini kalau boleh bahasa kita jomblo, ayyim. Ya, ayyim. Mungkin jadi pembicaraan setelah ini. Ikam ayyim kah? Artinya jomblo. Baik seorang perempuan atau seorang laki-laki. Sawa'un qad kan, lihat, nih perhatikan. Ya, sawa'un kana qad tazawwaja thumma faraqa aw lam yatazawwaj wahidun minhuma. Baik dia sudah menikah lalu berpisah. Berpisah mungkin karena talak atau berpisah karena meninggal suaminya. Maka wahai para ayyimah, menikahlah. Menikahlah. Baik perempuan-perempuan yang perawan belum pernah menikah atau perempuan-perempuan yang janda karena berpisah dengan suaminya, baik karena talak atau karena meninggal. Karena itu bukan syariat Islam menjanda sendirian, memperawan sendirian, bukan syariat Islam. Ya, wallahu alam. Ada orang yang menikah, ada orang misalkan janda. Kenapa nggak menikah lagi? Ya, ulun mau menikah lagi asalkan yang menikahi itu tidak punya suami. Maka mungkin agak sulit. Kenapa tidak mau menikah dengan wanita-wanita laki-laki yang sudah punya suami, artinya dipoligami, takutan menyakiti istrinya? Maka ini perasaan termasuk dari gangguan syaitan. Ya, kalau seandainya sang suami ataupun calon suami tersebut mengatakan saya akan berbuat adil, saya sudah minta izin kepada istri ataupun minimal memberitahunya. Ya, mungkin belum dapat izin, yang penting beritahu. Maka tidak mengapa sang perempuan tersebut, dan saya katakan tidak nyunnah menjadi perawan, baik itu perawan memang belum pernah menikah ataupun perawan sudah menikah tetapi tidak punya suami.
Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penulis Allah berfirman di sini, in yakunu fuqara yughnihimullah. Nah, ini bagus. Ya. Jika mereka miskin, Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya. Lihat penjelasan para ulama rahimahumullahu taala. Perhatikan baik-baik. Abdullah bin Abbas menafsiri ayat ini. Ini ahli tafsir. Beliau mengatakan, raghabahumullahu fit tazwij wa amarahu bihil ahrar wal abid wa wa'adahum alaihil ghina. Allah memerintahkan untuk menikah, memerintahkan bagi laki-laki, bagi orang-orang merdeka, bahkan budak-budak untuk menikah. Artinya budak itu, Bu, apa, Bu? Budak itu kan harta yang diperjualbelikan, tapi tetap diperintahkan untuk menikah. Artinya harta budak itu milik majikan. Kalau diambil oleh tuannya, majikannya nggak punya harta dia. Meskipun demikian, menikahlah wahai para budak. Apalagi orang-orang yang merdeka. Sudah 71 tahun merdeka Indonesia. Ya, tentunya bukan itu sebabnya. Apalagi orang-orang yang merdeka. Maka menikahlah. Dan Allah, kata Abdullah bin Abbas, telah menjanjikan mereka kekayaan. Ingat, Bu, itu janji Allah. Ya, ingat wahai saudari, itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya berani mengatakan bahwa siapa yang menikah pasti tambah kaya. Yang asalnya bantalnya sebuting jadi 2, kan pasti tambah kaya. Yang asalnya ukuran kasurnya cuma 1 meter kali 2 meter menjadi 2 meter kali 2 meter. Pasti itu. Ya. Ada mungkin suaminya guring di bawah, istrinya guring di atas. Pasti diperlebar. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Lihat lagi perkataan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling mulia setelah Nabi dan Rasul ini. Bagaimana menafsiri ayat ini? Beliau mengatakan, "Athi'ullah fima amarakum bih." Lihat, ini perkataan keluar dari iman. Wahai kalian, taati Allah dalam hal-hal yang Allah perintahkan untuk kalian. Yunjiz lakum ma wa'adakum minal ghina. Saya ulangi. Ati'ullah fima amarakum bihi minan nikah. Yunjiz lakum ma wa'adakum minal ghina. Wahai kalian semua, taati Allah dalam perihal apa yang telah Allah perintahkan bagi kalian, yaitu berupa menikah. Maka Allah langsung akan berikan apa yang telah Allah janjikan bagi kalian, yaitu berupa kekayaan. Kemudian beliau membaca ayat ini tadi, in yakunu fuqara'a yughnihimullah. Jika mereka fakir, miskin, maka Allah niscaya akan memberikan kekayaan kepada mereka. Abdullah bin Mas'ud, tadi Abdullah bin Abbas, kemudian Abu Bakar, Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, iltamisul ghina fin nikah. Carilah kekayaan dengan menikah. Makanya saya curiga para jomblowati itu keadaan ekonominya menengah ke bawah atau ke bawah terus nyungsep, nggak pernah naik-naik gara-gara tidak menikah. Iltamisul ghina fin nikah. Cari kekayaan di dalam perihal menikah. Di sana ada hadis lain yang menunjukkan tentang keutamaan menikah mendatangkan kekayaan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum, an-nakihu alladhi yuridul 'afaf, wal mukatabu yuridul ada, wal ghaziyu fi sabilillah." 3 orang yang Allah berhak menolong mereka, artinya wajib ditolong oleh Allah. Yang pertama, seorang yang menikah yang menginginkan menjaga kesucian kemaluannya. Yang kedua, seorang budak yang ingin membeli dirinya sehingga dia menjadi orang merdeka. Yang ketiga, seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Ibnu Katsir mengatakan,
Waqad zawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika ar-rajul alladzi lam yajid illa izarahu. Lihat, Rasulullah SAW telah menikahkan seorang lelaki tersebut dengan seorang perempuan yang mana dia tidak punya harta kecuali kainnya. Cerita tadi yang bahwasanya dia tidak punya harta sama sekali, tidak punya mahar, walau cincin dari besi, cuma punya sarung, tetap dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Maka saya kadang-kadang heran sebagian orang tua menyulitkan anak-anak perempuannya untuk menikah. Harus ada ini, harus ada ini. Makanya salah satu hal yang menjadikan saya membuat kajian waktu itu adalah dengan tema orang tua tega menjual anak perempuannya. Ya, tidak harus ada semuanya. Ya, meskipun nanti ada pembicaraan untuk mengaburkan perkara itu kan untuk mereka juga, betul, tapi tidak harus ada selalu semuanya sekarang. Kalau tidak, nanti akan terjadi fitnah, kegentingan di tengah masyarakat, kemudian kerusakan, banyak perzinahan, banyak homo, lesbian, banyak pelecehan seksual dan semisalnya. Gara-gara yang seperti ini. Kemudian penulis mengatakan, walam yaqdir ala khatamin min hadid. Laki-laki itu tidak bisa mencari satu cincin dari besi. Besi, bukan emas, bukan perak. Wa ma'ahadha fazawwajahu bitilkal mar'ah. Tetapi meskipun demikian, Rasulullah SAW menikahkan laki-laki tersebut dengan siapa? Perempuan tersebut. Wa ja'ala sadaqaha alaihi an yu'allima ma yahfadhuhu minal Qur'an. Dan menjadikan mahar laki-laki tersebut adalah mengajari perempuan tersebut tentang Al-Quran. Taib. Itu dua ayat ibu-ibu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai kita kepada ayat yang ke-170. Mudah-mudahan setelah kajian ini ulun banyak mendapatkan undangan menikah. Nah, silahkan ibu jika ada pertanyaan. Nah, tidak ada? Tidak ada ibu? Hah? Ada? Ya, silakan bu. Jika tidak ada, kita cukupkan. Bismillah, barakallahu fiik Ustadz. Fiik barak, nah. Ustadz mohon jelaskan tentang barang siapa yang menikah, dia telah menyelesaikan setengah dari agamanya. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya seseorang yang telah ditinggal mati suaminya, dia tidak mau menikah karena dia ingin nanti berkumpul dengan suaminya yang telah meninggal itu, Ustadz. Apakah ini sesuai dengan syariat? Ya. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Ini istri yang sangat mencintai suaminya rupanya. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan yang pertama yaitu hadis yang berbunyi, idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfa dinihi. Jika seorang hamba telah menikah, maka dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Falyattaqillaha fin nisfis baqi. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah di setengah yang lain, atau di sisa setengah yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebagian ulama ada yang melemahkan hadis ini. Di antaranya Imam Al-Haythami, Ibnul Jauzi, Al-Iraqi,
Dan di antara yang mensahihkan adalah Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik berbunyi, "Man razaqahu Allahu imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dinih, falyattaqillaha fi syatri fil baqi." Barang siapa yang diberikan rezeki oleh Allah istri yang salihah, maka sungguh Allah telah memberikan bantuan kepadanya setengah agamanya, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada setengah yang lain. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa maksudnya faqad istakmala nisfa dinih? Dia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Ini yang kita kupas dan itu yang ditanyakan. Ya, apa maksud seseorang telah menyempurnakan setengah agamanya? Perhatikan perkataan para ulama yang saya bacakan di sini. Lihat Ibu ya. Imam Al-Qurtubi mengatakan, perhatikan, man tazawwaja, siapa yang telah menikah, faqad istaqbala nisfaddin, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Falyattaqillah fi nisfits tsani, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah di pertengahan yang lain. Wa ma'na dzalik, maknanya adalah, catat Bu, annan nikaha ya'ifu minaz zina. Maknanya adalah nikah menjaga seseorang dari perzinahan. Wal afaf, dan kesucian, yaitu terjaga dari perzinahan, ahadul khaslatain allati dhamina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihimal jannah. Kesucian salah satu dari dua sifat yang jika seseorang memiliki dua sifat ini atau salah satunya dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Nabi bersabda, man waqahullahu syarrafnatain walajal jannah ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi. Siapa yang dijaga oleh Allah dua keburukan, maka dia masuk ke dalam surga. Niscaya dia masuk ke dalam surga. Apa dua keburukan tersebut? Kedua keburukan tersebut adalah keburukan anggota tubuh yang ada di antara dua bibir. Apa maksudnya Bu? Anggota tubuh di antara dua bibir, apa maksudnya? Lisan. Yang kedua yaitu anggota tubuh yang ada di antara dua kaki. Apa maksudnya? Kemaluan. Hadis riwayat Tirmidzi. Oh, jadi begitu Ustaz. Ya, itu maksud dari nikah menyempurnakan setengah agama. Saya ulangi ya Bu, biar bisa dicatat. Maksudnya adalah nikah menjaga kesucian sehingga tidak berzina. Dan menjaga kesucian termasuk dua sifat yang apabila seseorang memilikinya, dia berarti dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Apa dua kesucian tersebut yang dijamin oleh Rasulullah SAW? Yaitu dua, barang siapa yang dijaga oleh Allah dua keburukan, niscaya masuk surga. Keburukan lisan dan keburukan kemaluan. Itu ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan yang selanjutnya tadi apa? Apa Bu? Hah? Oh, ditinggal suami, iya. Seorang wanita janda ditinggal mati suami, dia tidak ingin menikah lagi agar nanti di akhirat bisa berkumpul dengan suami tersebut. Pertanyaan saya, terdapatlah pian kena? Baik, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dalil-dalil, dan saya pesan Bu ya, dakwah salaf yang ibu sekarang belajar dengan ustadz-ustadz yang insya Allah membawa dakwah salaf.
senantiasa bersandar dengan dalil, bukan dengan perasaan. Perasaan ibu, saya ingin berkumpul dengan suami saya. Saya tidak mau mengkhianati cinta sejati kami. Ya, itu perasaan. Dalilnya berbeda. Dalilnya siapa yang belum menikah atau yang tidak punya pasangan, menikahlah. Ya, karena dikhawatirkan dia akan mendapati kegentingan dan kerusakan yang merata. Maka ibu, perasaan itu dilawan dengan dalil, menikahlah. Lalu Ustadz, bagaimana nanti saya akan bersama dia nggak di akhirat? Ada hadis yang menunjukkan bahwa seorang wanita akan bersama suami terakhirnya nanti di hari kiamat. Ya, begitu juga seorang seorang suami akan bersama istri terakhirnya di hari kiamat. Ustadz, kasihan suami ulun sudah meninggal berdahulu. Di surga jomblo lah sidin. Kada kalau. Ya, ingat ibu-ibu baik-baik bahwa di surga tidak ada kesedihan, tidak ada keresahan, kegelisahan, kegundahan, kegalauan, kemarahan, enggak ada. Ya, tidak ada. Maka saya kan pernah bercerita, ada seorang perempuan, saya dengar di sosial media, ini cerita hakiki, seorang perempuan nelfon Syekh, bolehkah saya berdoa kepada Allah? Ya Allah, masukkan saya dan suami saya ke dalam surga, dan jangan berikan kepada suami saya bidadari. Ujar Syekh, jawaban Syekh yang lebih menarik dibandingkan pertanyaan perempuan itu. Kata Syekh dalam bahasa Arabnya, ubtulina fid dunya ubtulitum bina fid dunya wabtulina fil akhirah ba'd. Dalam artiannya, kalian telah menyiksa kami di dunia, nggak boleh poligami, di akhirat juga nggak boleh. Ini ibu-ibu, jadi tidak ada. Maka Syekh menjawab, kalau seandainya semua masuk surga, maka absyir, kabar gembiralah, bergembira, semua akan didapatkan. Ya, tidak ada yang menyedihkan di surga. Jadi hadapi dengan dalil, ibu. Ya, hadapi dengan dalil, bukan dengan perasaan. Wallahu alam. Nah, silahkan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Fiik barak. Saya mau bertanya, ini ada perempuan yang beliau memutuskan untuk tidak menikah karena disebabkan dengan adanya penyakit gitu dalam diri beliau. Takutnya dia menikah nanti suaminya itu nggak mau menerima dengan keadaan dia yang sesungguhnya gitu. Terus perempuan ini memutuskan untuk tidak menikah sampai tua. Bolehkah begitu ya? Iya. Nah, bolehkah? Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka jawabannya, dalam proses pernikahan di sana ada namanya syurut fin nikah, yaitu syarat-syarat di dalam pernikahan, bukan syarat-syarat nikah. Kalau syarat-syarat nikah kan ada mahar, ada mempelai wanita, mempelai laki-laki, ijab, qabul, kemudian ada saksi, ada wali. Itu syarat-syarat nikah. Ini namanya syurut di dalam pernikahan. Syarat dalam pernikahan itu adalah syarat-syarat yang diajukan oleh suami kepada calon istrinya, calon istri kepada calon suaminya. Nah, di antara syaratnya, boleh seorang pasangan mengatakan kalau terjadi ternyata pasangan itu mempunyai penyakit atau kekurangan, maka berhak saya menggugat cerai. Ya, dan ini harus jujur. Namanya di dalam bahasa fikih, ketika mereka berbicara tentang bab nikah, ada namanya khiyarul aib, masa tangguh karena ada aib. Artinya terjadi akad, terjadi ijab kabul,
tetapi ditangguhkan kalau seandainya ada aib maka boleh berpisah. Nah, itu syarat dalam pernikahan. Maka saya nasihatkan kalau memang cuma penyakit yang mungkin penyakitnya tidak berbahaya ataupun penyakitnya mungkin sebatas kemandulan yang menyebabkan mungkin kemandulan dan semisalnya, maka pada saat itu diceritakan kepada laki-laki yang ingin meminangnya, kemudian jika laki-laki itu menerima maka dia tidak boleh menolak. Intinya jawaban saya adalah tetap wanita tersebut dianjurkan untuk menikah dan alasannya tidak bisa diterima dengan alasan seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, Ibu silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ustaz. Saya mau tanya, saya ada punya saudara, udah cerai hidup. Habis itu udah lama. Cerai apa, Bu? Cerai hidup. Cerai hidup. Ada cerai mati kah? Ya. Silakan, Bu. Sudah lama ini dia sudah sendiri. Ada yang jarum berdatang. Habis itu dia saudara saya itu nggak mau nikah, entah tidak tahu entah karena trauma atau apa. Cuma kalau ditanya mau nikah dia marah. Yang saya mau tanyakan bagaimana solusinya, bagaimana orang tua menasehati anak tersebut dan bagaimana jalan keluarnya. Terima kasih. Bismillah, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya adalah obati dengan obat agama. Apa yang saya maksud? Wanita yang tidak mau menikah mungkin karena dia trauma, punya pengalaman pribadi dengan lelaki yang mungkin pernah menzaliminya, selingkuh, mungkin pernah memukulnya atau yang semisalnya, tidak menafkahinya. Maka banyak permasalahan-permasalahan atau sebab-sebab yang seseorang menyebabkan akhirnya cerai. Akhirnya ada trauma di dalam hatinya. Maka obati dengan obat agama. Apa itu? Yang pertama, jelaskan perintah menikah. Yang kedua, terangkan keutamaan menikah. Yang ketiga, terangkan ancaman bagi siapa yang menolak menikah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang membenci sunnahku di antaranya tidak mau menikah, bukan dari golonganku. Maka jelaskan itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, carikan suami yang memang dia bisa memahami keadaan istrinya kelak. Suami yang saleh, baik akhlaknya. Demikian, Ibu. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Wa fiik barak. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama, saya pernah mendengar katanya kalau mencari pasangan itu harus yang sekufu. Nah, maksudnya sekufu di sini apakah sama-sama soleh atau dalam hal dunia misalkan pendidikannya setara. Terus yang kedua, semisal kita tidak sengaja terinjak tulisan Arab, tapi itu bukan bacaan dari Al-Quran, itu bagaimana hukumnya, Ustadz? Bukan bacaan dari Al-Quran, cuma tulisan Arab. Inggih. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka jawabannya, permasalahan kufu, ya, tadi saya ketika mendengar pertanyaan, apakah harus sama-sama sejenis? Maka jelas itu sejenis. Ya. Maka kufu di sini dibicarakan oleh para ulama. Apakah dia syarat nikah? Artinya sekufu, ya,
itu apakah syarat pernikahan? Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada memang riwayat yang berbunyi la tunkihun nisah illa minal akfa wa la yuzawijuhunna illa al-awliya. Jangan kalian menikahkan perempuan kecuali dengan yang sepupu darinya, dan janganlah menikahkan perempuan tersebut kecuali wali-walinya. Hadis ini lemah, tidak ada asalnya. Ya, hadis ini lemah, tidak ada asalnya. Wallahu a'lam. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kufu yang merupakan syarat dalam menikah hanya satu sisi, yaitu seiman. Kufu, saya ulangi, yang merupakan syarat dalam menikah. Kalau saya katakan syarat dalam menikah, itu berarti tidak sah syarat menikahnya. Ya, tidak sah menikahnya jika tidak seiman, kecuali nanti ada pengecualian, laki-laki diperbolehkan menikah dengan wanita ahlul kitab, itu beda hal. Tapi kufu yang merupakan syarat menikah, tidak ada kekufuan yang merupakan syarat menikah kecuali seiman. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia bagi kalian adalah yang paling bertakwa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau seandainya kita ingin melihat apa saja yang menjadi kufu, cuma agama tadi. Lalu Ustadz, bolehkah dilihat dari pendidikan, yang satu belum lulus SD, yang satu S2? Maka jawabannya, secara agama boleh, tetapi lebih baik, ya lihat kata-kata lebih baik, bukan syarat, lebih baik dia mencari yang sekufu dalam pendidikan juga. Meskipun kembali ke permasalahan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maka itu yang menjadikan kufunya. Intinya, jika seorang ini menikah, kufu selain agama boleh diperhatikan, boleh dilihat, boleh dijadikan sebagai pertimbangan, tetapi bukan apa Bu? Saya sebutkan barusan, bukan syarat. Demikian. Kemudian pertanyaan kedua berkaitan tentang apa tadi? Assalamualaikum Pak Ustadz. Pertanyaan kedua sebentar Ibu. Hah? Oh, menginjak tulisan Arab tapi bukan Al-Quran. Maka jawabannya, asal hukumnya tidak mengapa, karena yang dilarang adalah menginjak Al-Quran ataupun di dalamnya ada hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam. Nah, silakan Bu. Ya Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada keluarga gitu orang tuh dari laki-laki tuh model mengajak nikah, tapi orangnya tuh punya istri. Terus jadi secara nikahnya tuh secara diam-diam, model kayak nikah siri kayak itu. Ya. Nah terus dari sang perempuan tuh mengadu sama saudaranya. Saudaranya tuh mengizinkan, silakan aja nikah, sudah kusahakan. Jadi kan terus saya ke penghulu berdua kayak itu. Nah jadi saudaranya tuh udah menyaksikan lagi karena saksi dari penghulu aja. Nah itu apakah sah itu nah? Ya, ini berkaitan dengan itu aja Bu pertanyaannya. Itu saja. Iya itu ya. aja. Terima kasih ini, Ustaz. Sama-sama Ibu. Jazakumullahu khairan atas pertanyaan. Ini berkaitan dengan perwalian dalam pernikahan. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la nikaha illa biwali. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, al hakimu waliyu man la waliyalah. Penguasa atau hakim yang memegang wewenang
wali dalam bagi seseorang yang tidak mempunyai perwalian. Berdasarkan dua hadis ini, maka seorang perempuan diharamkan untuk menikah jika dia tidak mempunyai wali. Hadis yang pertama, misalkan perempuan tadi abahnya sudah meninggal, misalkan yang ada cuma kakaknya yang laki-laki meridhoi, merestui, ya, bahwa si perempuan ini nikah dipoligami oleh laki-laki tersebut, maka wali perempuan tersebut adalah kakaknya. Intinya wali seorang perempuan adalah keluarga terdekatnya. Jika tidak ada bapaknya, maka bisa kakeknya. Jika tidak ada kakeknya, bisa saudara laki-lakinya. Jika tidak ada saudara laki-lakinya, maka anak laki-lakinya yang sudah baligh. Jika tidak ada anak laki-lakinya, maka bisa pamannya, baik paman dari ibu, saudara ibu atau saudara bapak, dan seterusnya, ya. Dan tidak sah nikah perempuan tanpa wali-wali tersebut. Apabila terjadi juga pernikahan, maka perzinahan, ya. Nah, sekarang dalam pertanyaan tadi, saudara laki-laki perempuan itu meridhoi, merestui, ayo aja menikah, meskipun dipoligami, karena bapak sudah menikah. Nah, akhirnya dibawalah ke penghulu, ya, dibawa ke penghulu, tetapi ternyata walinya tidak ada. Walinya menjadi penghulunya jadi wali. Maka di sini timbul pertanyaan, apakah kakaknya tadi menjadikan wali hak, wakil dari wali? Karena boleh mewakilkan, misalkan anak saya Suraya ingin menikah, saya di luar kota atau di luar negeri, maka waktunya sudah mendekat, tidak mungkin saya pulang, akhirnya saya wakilkan kepada seseorang untuk menjadi wali bagi Suraya. Boleh. Kecuali kakak tadi mewakilkan kepada penghulu, wahai penghulu, pian wakil ulun, maka sah nikahnya. Kalau tidak mewakilkan dan masih ada wali, tidak sah nikahnya, ya. Adapun nikah siri, maka saya secara Islam mengatakan sah jika terkumpul syarat-syarat dan rukunnya. Ada mahar, ada saksi, ada wali, ada mempelai laki-laki perempuan, ada ijab kabul, sah nikahnya. Tetapi saya tidak terlalu menganjurkan yang seperti ini, lebih baik dengan catatan resmi sipil, ya. Kenapa? Karena untuk tidak merepotkan kita nanti di kemudian hari. Wallahu a'lam. Nah, sudah jam 12 tepat, kita ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, selesai kajian ini. Semoga bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, pada pertemuan selanjutnya kita masih membicarakan bab tentang hukum tentang suami istri dan juga perceraian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.